pagi, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan mempelajari materi IPA tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Yang akan kita pelajari yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi bagian telinga dan menjelaskan cara merawat telinga, serta kita akan membuat percobaan sumber bunyi. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap peduli, sikap santun, dan sikap jujur. Nah anak-anak, pada tema 1, subtema 1 kita sudah mempelajari tentang sumber bunyi. Ada yang masih ingat apa itu sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Anak-anak, kita bisa mendengar bunyi dengan panca indera kita yaitu telinga. Kalian tahu apa fungsi telinga selain sebagai alat pendengaran? Ya, fungsi telinga selain sebagai alat pendengaran juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah anak-anak, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian loh. Ya, yang pertama ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Daun telinga terbentuk dari tulang rawan. Kemudian telinga yang kedua adalah bagian telinga tengah. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustachius. Kemudian telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau yang disebut juga dengan koklea. Nah, 3 saluran setengah lingkaran ini fungsinya sebagai alat keseimbangan. Anak-anak, kita akan mengidentifikasi fungsi bagian-bagian dari telinga. Selama ini kita hanya bisa melihat telinga bagian luar saja. Apa ya fungsinya? Baik, kita akan lihat satu persatu. Ya, inilah gambar telinga. Ya, gambar telinga terlihat sampai ke bagian dalamnya. Yang kalian lihat itu hanya bagian luarnya saja. Nah, ini adalah daun telinga. Daun telinga fungsinya untuk mengumpulkan bunyi. Ya. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga ini tempat masuknya bunyi. Sebetulnya ada juga liang telinga. Ya, liang telinga itu terdapat di dalam liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Kemudian bagian telinga dalam, ya, bagian telinga dalam ada 3 tulang pendengaran. Tadi sudah disebutkan sama ibu ya, apa saja? Ya, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya, fungsinya untuk meneruskan suara ke bunyi, ya, meneruskan suara ke bunyi. Kemudian ada gendang telinga. Gendang telinga ini untuk menerima bunyi, ya, menerima bunyi. Lalu ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, ya, sebagai mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, ini adalah koklea atau yang disebut rumah siput. Ya, memang karena miripnya seperti siput, ya, makanya disebut sebutan lainnya adalah rumah siput atau bahasanya koklea. Koklea ini berfungsi
untuk menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Nah, itu adalah bagian-bagian telinga dan fungsinya. Lalu bagaimana proses kita bisa bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Nah, inilah kita akan bahas ya. Coba kalian perhatikan di sini. Proses mendengar bunyi. Yang pertama, ya, ini telinga kita. Yang pertama, ketika ada sumber bunyi, ya di sini digambarkan alat musik apa? Ya, alat musik angklung. Ketika angklung itu dibunyikan, ya, kemudian getarannya akan ditangkap oleh getaran dari sumber bunyi ini akan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian dari daun telinga itu akan diteruskan kemana? Akan menggetarkan gendang telinga, ya. Jadi setelah ditangkap oleh daun telinga, maka getarannya akan menggetarkan gendang telinga. Ketika gendang telinga sudah bergetar, maka bunyi tersebut akan menggetarkan juga tulang pendengaran. Kemudian koklea atau rumah siput akan menangkap bunyi dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran, maka bunyi tersebut akan diteruskan ke otak. Maka kemudian otak akan mengelola pesan tersebut sehingga kita mendengar suara atau bunyi. Nah, itulah proses mendengar bunyi. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang tadi, ya, kita bisa tahu bahwa ternyata untuk bisa kita mendengar bunyi itu banyak sekali ya prosesnya, ya. Terus bagaimana kita menjaga supaya telinga kita itu tidak mengalami gangguan? Nah, telinga setiap orang itu kepekaannya sangat berbeda-beda, ya, satu sama lain itu sangat berbeda-beda. Bahkan kepekaan telinga kanan seseorang itu bisa berbeda dengan telinga kirinya. Dalam keadaan normal, manusia bisa mendengar bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Hertz itu adalah satuan dalam frekuensi, atau Hertz itu adalah getaran per detik, ya. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh jumlah getaran per detik. Nah, bunyi terbagi menjadi 3 bagian, ya, atau menjadi 3 frekuensi. Bunyi infrasonik itu adalah bunyi yang kurang dari 20 Hz atau getaran per detik. Bunyi infrasonik ini bunyi yang sangat rendah sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing dan jangkrik. Kemudian bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz. Nah, inilah bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Ya. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 hertz. Sangat tinggi. Bunyi ini bisa didengar oleh lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Nah, anak-anak, kita ya bisa mendengar bunyi hanya yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz, ya. Hanya sampai kalau suaranya terlalu besar atau terlalu keras, dapat menyebabkan gendang telinga pecah dan mengakibatkan ketulian. Tuli juga dapat disebabkan oleh lubang telinga yang tersumbat benda asing, kerusakan tulang pendengaran, kerusakan saraf pendengaran, dan infeksi gendang telinga. Nah, itu jadi harus hati-hati anak-anak, ya.
Terus bagaimana cara kita merawat telinga? Ya, oh iya, orang yang telah lanjut usia juga biasanya ketajaman pendengarannya akan menurun karena saraf pendengarannya yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, penderita tuli dapat dibantu dengan alat bantu dengar. Lalu bagaimana cara kita memelihara kesehatan telinga? Nah, untuk bisa kita menjaga kesehatan telinga, yang pertama kita harus membersihkan telinga bagian luar ya nak ya, bukan bagian tengah atau bagian dalam, secara teratur ya, secara teratur. Jadi caranya bagaimana? Bisa menggunakan air hangat dan kapas atau handuk yang lembut ya. Nah, kemudian bisa juga kita dengan menutup telinga jika mendengar suara terlalu keras. Jadi kalau kita mendengar suara yang terlalu keras, kita tutup telinganya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jangan mengorek-ngorek telinga dengan benda tajam. Nah, ini bahaya ya, bisa merusak atau menyebabkan gendang telinga kita pecah. Tadi dikatakan kalau gendang telinga kita pecah atau rusak bisa menyebabkan ketulian ya. Kemudian kalau ada masalah atau ada gangguan dengan telinga kita, maka sebaiknya kita pergi memeriksakan ke dokter THT. Apa itu dokter THT? Dokter THT adalah dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, jadi tidak sembarangan telinga kita diperiksa. Ya, tidak semua bisa mengetahui penyebab ada kelainan dengan telinga. Jadi harus ke dokter THT. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, kita sekarang akan mencoba melakukan percobaan perambatan bunyi. Bahan-bahannya sangat mudah sekali ya. Kita akan membuat gitar sederhana. Apa saja bahan-bahannya? Nah, ini ya. Satu kotak bekas sepatu. Biasanya kalian kalau membeli sepatu ya ada kardusnya. Nah, itu bisa kita gunakan. Yang kedua, karton bekas tisu. Tidak harus tisu, bisa juga dengan karton yang lain kalau tidak ada. Ketiga, karet gelang ukuran besar. Nah, biasanya karet itu kita dapatkan kalau habis belanja atau membeli sesuatu di warung atau di pasar. Nah, itu bisa digunakan. Keempat, pensil. Dan yang kelima, lem atau selotip. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini kita coba ya, perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah lubang berbentuk opal pada bagian tengah kotak sepatu. Kemudian, ikatkan beberapa karet mengelilingi kotak secara memanjang. Yang ketiga, letakkan pensil di atas salah satu kotak. Keempat, rekatkan karton bekas tisu gulung di samping kotak yang tidak terdapat pensil. Dan yang kelima, hiasilah gitarmu dengan memberi gambar atau warna. Terakhir, petiklah gitarmu. Adakah bunyi yang dihasilkan? Nah, inilah contoh gambarnya seperti ini. Ya, seperti gitar ya. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah. Kita akan mengetahui apakah kardus tersebut atau gitar yang kalian buat itu bisa menghasilkan bunyi. Nah, nanti kita akan coba sama-sama ya. Setelah itu kalian bisa kirimkan videonya di Google Classroom ya. Nah, itu anak-anak materi kita pada hari ini. Ibu rasa cukup ya. Atau sebelumnya Ibu akan simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, materi IPA pada subtema 2 ini kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari telinga, fungsi telinga, dan jenis-jenis bunyi. Kemudian juga kita sudah membahas bagaimana cara merawat telinga, serta kita mencoba melakukan percobaan perambatan bunyi. Demikian anak-anak, nanti kita akan lanjutkan lagi materi IPA-nya pada subtema 3. Terima kasih, sampai jumpa.